Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi bab 6 tentang sholat Jumat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada kesempatan ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan kita diberikan ilmu yang barokah serta bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alifna bis-shalihin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tujuan daripada pembelajaran sholat Jumat ini, anak-anak diharapkan bisa menganalisis ketentuan sholat Jumat. Selanjutnya, anak-anakku juga bisa mempraktikkan sholat Jumat tersebut. Adapun capaian pembelajarannya adalah menganalisis ketentuan sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, jadi yang kita akan pelajari adalah pertama, kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. Yang ketiga itu ketentuan sholat Jumat. Yang keempat, ketentuan khutbah Jumat. Dan yang terakhir adalah praktik khutbah Jumat. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak sekalian. Pertanyaannya, pernahkah kalian melaksanakan sholat Jumat? Selanjutnya, yang pertama yang kita akan pelajari adalah kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Kewajiban sholat Jumat didasarkan pada Al-Quran, yaitu surah Al-Jum'at ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah akan menutup hatinya. Nah, oleh sebab itu, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai umat Islam untuk tidak meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Hari Jumat merupakan hari yang paling mulia bagi seluruh umat Islam, termasuk hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasulullah menyebut hari Jumat sebagai raja dari segala hari, Sayyidul Ayyam. Yang kedua, nilai-nilai positif sholat Jumat. Adapun dampak positif dalam sholat Jumat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persatuan dan kerukunan sesama muslim. Yang kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Yang ketiga, selalu mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kelima, sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Yang keenam, melatih seseorang untuk hidup berdisiplin. Dan yang ketujuh, sholat Jumat dilakukan 1 minggu sekali. Nah, adapun ketentuan sholat Jumat, yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Perlu dimaklumi bahwa
Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah yang pertama Islam. Jadi orang yang bukan Islam, luar atau non-Muslim, itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu adalah balik. Balik bagi orang yang sudah dewasa atau balik itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan bagi anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga berakal, bagi orang yang gila tidak diwajibkan. Yang keempat adalah sehat. Yang kelima laki-laki. Bagi perempuan itu disunahkan, tidak diwajibkan. Yang keenam adalah penduduk tetap atau bermukim, tidak sedang dalam perjalanan. Anak-anakku sekalian, perlu dimaklumi ketentuan yang kedua daripada sholat Jumat, syarat sah. Jadi syarat sah dalam sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama dilakukan di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk. Kita biasa melaksanakannya di masjid. Jadi sholat Jumat itu dilakukan di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk. Yang kedua dikerjakan pada waktu zuhur. Yang ketiga dikerjakan secara berjamaah. Yang keempat dikerjakan setelah 2 khutbah. Adapun ketentuan sholat Jumat yang ketiga, ini termasuk sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat adalah hal-hal yang apabila dilaksanakan akan menyempurnakan sholat Jumat. Adapun yang termasuk sunnat sholat Jumat adalah sebagai berikut. Perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, perlu diperhatikan yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, kita mandi, bersihkan badan dengan sebersih-bersihnya. Selanjutnya kita menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan lebih utama yang berwarna putih. Ini disunahkan untuk pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya memotong kuku dan mencukur kumis. Bagi anak-anakku yang belum punya kumis, tidak usah dicukur karena belum ada. Selanjutnya memakai wangi-wangian. Yang selanjutnya setelah sampai di masjid, sebelum kita duduk, hendaknya kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang di sini bacaan atau surat yang dianjurkan, yang disunahkan itu utamanya adalah surat Al-Kahfi. Selanjutnya kita disuruh memperbanyak zikir dan membaca sholawat kepada Nabi kita, berdoa, karena pada hari Jumat itu tempat mustajabnya doa. Yang selanjutnya diam dan tenang saat khatib berkhutbah. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai berbicara atau main-main pada waktu khatib membaca khutbah. Selanjutnya ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama, pengertian khutbah Jumat. Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung mau'izah atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Adapun syarat khutbah Jumat ini perlu diperhatikan. Yang pertama, khutbah harus disampaikan pada waktu zuhur. Yang kedua, khatib harus berdiri bagi yang mampu. Jikalau khatibnya tidak mampu berdiri, ada keringanan, dia boleh duduk. Tetapi yang paling utama, khatib itu harus berdiri. Selanjutnya, duduk di antara 2 khutbah dengan istirahat sebentar. Khatib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, khatib harus menutup aurat. Jadi seperti dalam keadaan sholat, dia harus suci dari hadas kecil dan besar,
dia juga harus menutup aurat. Selanjutnya suaranya keras agar dapat didengar oleh jemaah. Selanjutnya juga khutbah harus dilakukan pada bangunan yang dipakai untuk sholat, yaitu masjid. Yang kedelapan, berturut-turut antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Anakku sekalian, ketentuan khutbah Jumat yang kedua itu adalah rukun khutbah Jumat. Jadi rukun khutbah Jumat harus memenuhi rukun-rukunnya. Jikalau khutbah itu tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka batallah khutbah Jumat tersebut. Jikalau khutbah Jumat tersebut tidak sah, maka otomatis sholat Jumatnya pun tidak sah. Di antara rukun khutbah Jumat yang pertama membaca hamdalah atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di awal khutbah. Yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat di kedua khutbah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat kepada diri sendiri dan kepada semua jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam, mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Ketentuan khutbah Jumat itu ada sunnahnya. Jadi sunnah khutbah Jumat yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari lantai tempatnya berkhutbah. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum muazzin mengumandangkan azan. Yang ketiga, duduk sejenak setelah salam ketika muazzin azan. Dan yang keempat, khutbah dijelaskan dengan kalimat jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, penyampaian tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Yang keenam, khatib membaca surah Al-Ikhlas ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Dan yang ketujuh, khatib harus selalu menghadap kepada jemaah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang barokah dan menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin.